Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Baim Fahriza dari Prodi Pendidikan Seni Rupa Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menganalisis nilai intrinsik dan nilai ekstrinsik pada karya seni rupa tradisional. Seni rupa tradisional adalah seni rupa yang berlandaskan sikap atau cara berpikir dan bertindak yang selalu berpegang teguh pada norma, filsafat, adat kebiasaan yang telah dan masih ada dari masa ke masa karena terus dipertahankan secara turun-menurun. Seni tradisional biasanya masih sangat terikat pada berbagai aturan dan pakem yang terkadang masih sangat ketat dan absolut. Bahkan biasanya bersifat spiritual dan religius. Beberapa prinsip-prinsip karyanya sering dikaitkan dengan kepercayaan dan legenda sekitar. Walaupun biasanya kebudayaan setempat pun akan terpengaruhi oleh budaya luar yang sudah lebih mapan. Seni rupa tradisional tidak dapat dilepaskan dari kearifan budaya lokalnya sendiri, sehingga berbagai daerah biasanya memiliki karya seni rupa tradisional yang unik dan berbeda dari daerah lain. Meskipun terkadang beberapa daerah dan budaya yang berdekatan juga mempengaruhi dan terdapat tradisi yang mirip. Pada akhirnya, hukum intertekstual atau kemiripan teks antar karya juga turut membentuk watak budaya setempat. Dengan demikian, seni tradisional juga erat kaitannya dengan khasanah lokal budayanya. Selanjutnya, saya akan menganalisis unsur intrinsik dan ekstrinsik karya seni rupa tradisional yaitu batik Parangkusumo Jogja. Saat ini penggunaan batik sudah tak lagi menjadi hal yang kuno dan dapat dijumpai dengan mudah setiap harinya. Tak lagi hanya hari Jumat dan hari-hari khususnya lainnya. Berbagai macam model dan batik pun telah berkembang luas di masyarakat, bahkan saat ini di toko online sudah banyak yang menyediakannya. Aneka macam batik tersebut memiliki beragam motif dan keindahan warna yang menunjukkan nilai seni dan budaya yang tinggi. Ragam motif batik ternyata tak hanya indah saja, namun juga memiliki makna filosofis yang sangat mendalam. Salah satu batik tersebut adalah batik Parang. Batik Parang merupakan salah satu motif batik yang paling tua di Indonesia. Parang berasal dari kata pereng yang berarti lereng. Perengan menggambarkan sebuah garis menurun dari tinggi ke rendah secara diagonal. Batik ini merupakan batik asli Indonesia yang sudah ada sejak zaman Keraton Mataram Kartasura atau Solo, dan dulunya hanya bisa dipakai oleh raja, penguasa, dan ksatria. Selanjutnya, apa sih nilai intrinsik itu? Nilai intrinsik adalah kualitas atau sifat yang memiliki harga tertentu terletak pada bentuk fisiknya. Nilai intrinsik karya seni adalah nilai perbentukan fisik dari suatu karya, yaitu kualitas atau sifat dari perbentukan fisik itu yang menimbulkan rasa atau kesan indah. Dalam karya seni rupa yang dimaksud dengan struktur adalah susunan atas serangkaian unsur-unsur rupa atau visual yang terdapat di dalamnya. Unsur-unsur rupa atau visual itu diantara lain adalah titik, garis, bidang, bentuk, ruang, warna, tekstur, nyata dan semu, dan gelap terang. Ya, bisa kita lihat ini adalah batik Parangkusumo Jogja. Mengenai unsur rupa yang pertama yaitu titik. Sedikit saya jelaskan mengenai apa itu titik. Titik adalah unsur yang paling sederhana dan mendasar dalam karya seni. Titik mampu membentuk garis dan dari garis tersebut bisa menjadikan objek-objek dalam karya seni rupa, khususnya dua dimensi. Pada batik Parangkusumo Jogja ini terdapat banyak unsur titik, tetapi sudah dikembangkan atau berubah membentuk sebuah garis maupun bidang. Unsur yang kedua yaitu garis. Garis merupakan bentuk yang lebih panjang dari titik. Garis adalah hubungan dua titik atau jejak titik yang bersambungan atau berderet. Pada batik Parangkusumo Jogja ini, unsur garis bisa kita lihat yaitu garis secara langsung atau bukan garis maya. Dapat dilihat di sini, garis pada batik Parangkusumo Jogja ini dominan garis lengkung, walaupun terdapat garis horizontal pada bagian ini.
Unsur yang selanjutnya yaitu bidang. Bidang merupakan garis yang ujungnya saling bertemu dan membuat area tertutup. Bidang menempati ruang dua dimensi atau dwimatra. Pada batik Parangkusumo Jogja ini, unsur bidang bisa kita lihat pada bagian corak utama batik tersebut yang berupa kombinasi pola S, yang termasuk ke dalam bidang non-geometris. Sedangkan pada bagian ini, yaitu termasuk ke dalam bidang geometris. Unsur yang selanjutnya yaitu bentuk. Bentuk adalah susunan titik, garis, dan bidang yang menyerupai objek 3 dimensi atau trimatra dalam ruang 2 dimensi. Bentuk biasanya dibuat dengan menggunakan gelap terang yang dimanipulasi oleh proses gradasi. Sesuai dengan pengertian tadi mengenai bentuk, pada batik Parangkusumo Jogja ini yaitu tidak terdapat unsur bentuk yang dimaksudkan karena tidak ada yang menyerupai objek 3 dimensi atau trimatra. Unsur yang selanjutnya yaitu ruang. Ruang adalah unsur yang memberi kesan keluasan, kesatuan, kedalaman, jauh atau dekatnya suatu objek. Ruang 2 dimensi dan ruang 3 dimensi. Pada batik Parangkusumo Jogja ini, unsur ruang yaitu ruang 2 dimensi. Karena jika masih dalam wujud seperti ini, yang seperti terlihat di gambar, hanya bisa dilihat dari satu sisi saja. Unsur yang selanjutnya yaitu warna. Warna adalah kesan yang ditimbulkan oleh cahaya mata yang dipantulkan dari sebuah benda. Pada batik Parangkusumo Jogja ini, unsur warna yaitu warna batik ini juga cukup sederhana karena hanya mengkombinasikan 2 atau 3 warna. Selain itu, warnanya juga netral seperti putih dan coklat. Batik yang sederhana namun elegan ini cocok dipadukan dengan bermacam-macam model outfit. Selain itu, batik ini juga akan terlihat padu dengan berbagai warna. Unsur yang selanjutnya yaitu tekstur. Tekstur adalah nilai raba suatu permukaan bidang gambar. Tekstur adalah bagaimana permukaan terasa pada saat diraba. Tekstur dapat menjadi nyata atau dapat diraba atau hanya disimulasikan saja melalui gelap terang dan warna. Pada batik Parangkusumo Jogja ini, unsur tekstur yaitu lembut atau halus, rata. Unsur yang selanjutnya yaitu gelap terang. Gelap terang adalah unsur terpenting dalam membuat bentuk atau gempal agar tampak 3 dimensi dengan memanfaatkan highlight atau bagian terang dan shading atau bayangan. Pada batik Parangkusumo Jogja ini, unsur gelap terang tidak ada karena pada batik Parangkusumo Jogja ini warna yang digunakan yaitu warna blok dan tidak ada bagian terang maupun shading. Itu tadi nilai intrinsik dari batik Parangkusumo Jogja. Selain unsur intrinsik ada juga nilai ekstrinsik. Nilai ekstrinsik ialah kualitas atau harga yang berada di luar atau di balik suatu perwujudan fisik. Kualitas atau harga ini merupakan suatu yang tidak konkret, yakni berupa pengertian, makna, pesan, dan ajaran atau informasi lainnya yang berharga. Nilai yang demikian ini dapat pula disebut dengan nilai simbiosis. Artinya, dalam posisi ini karya seni adalah sebagai simbol yang memiliki makna, pesan, atau harapan-harapan di luar bentuk fisiknya itu. Parang berasal dari kata pereng yang artinya lereng. Perengan menggambarkan sebuah garis menurun dari tinggi ke rendah secara diagonal. Susunan motif S jalin menjalin tidak terputus melambangkan kesinambungan. Bentuk dasar huruf S diambil dari ombak samudra yang menggambarkan semangat yang tidak pernah padam. Selain sebagai salah satu motif batik dasar yang paling tua, batik Parang ini memiliki makna petuah untuk tidak pernah menyerah, ibarat ombak laut yang tidak pernah berhenti bergerak. Batik Parang juga menggambarkan jalinan yang tidak pernah putus, baik dalam arti upaya untuk memperbaiki diri, upaya memperjuangkan kesejahteraan, maupun bentuk pertalian keluarga. Garis diagonal lurus melambangkan penghormatan dan cita-cita, serta kesetiaan kepada nilai yang sebenarnya.
Dinamika dalam pola parang ini juga disebut ketangkasan, kewaspadaan, dan kontinuitas antar pekerja dengan pekerja lain. Sekian dari saya mengenai analisis nilai intrinsik dan ekstrinsik pada karya seni rupa tradisional. Apabila ada kesalahan, kata-kata yang kurang jelas maupun penjelasan yang kurang jelas, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.